Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda yang salih dan salihah, kaifa halukum? Semoga ananda yang salih dan salihah beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah, dan semoga ananda semua senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dimanapun ananda berada. Ananda yang salih dan salihah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Ananda yang salih dan salihah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sampai detik ini, sehingga Allah pertemukan kita kembali pada hari Jumat yang mulia ini, yang semoga selalu dalam keberkahan Allah dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban seorang mukmin. Anda yang salih dan salihah, kalian tahu apa yang dimaksud dengan mukmin? Mukmin adalah orang yang beriman. Apa kewajiban seorang mukmin? Tolong disimak. Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri orang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan orang kafir, munafik, dan yang gemar bermaksiat tidak memiliki sifat tersebut ya, yang merupakan keajaiban ya, yang merupakan sesuatu yang menakjubkan ya, keadaan seorang mukmin di mana semua urusan baik baginya. Anak yang salih dan salihah, tahukah kalian seorang mukmin adalah seorang yang sungguh luar biasa. Seorang mukmin adalah orang-orang yang menakjubkan. Mengapa demikian? Karena semua yang menimpa mereka adalah baik ya. Ketika seorang mukmin senang, dia bersyukur, dan ketika seorang mukmin susah, dia bersabar ya. Maka jika kita mengaku seorang yang beriman, hendaknya bersyukurlah kita ketika mendapat kebaikan, dan bersabarlah kita ketika ditimpa kesulitan. Jangan sampai jika kita senang, kita berhura-hura, sedangkan ketika kita ditimpa kesulitan, kita mengeluh dan meratap ya. Itu adalah sesuatu yang buruk ya, tercela ya, dan Allah tidak menyukainya. Yang salih dan salihah, apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar adalah mengakui akan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Dengan apa? Ungkapan rasa syukur kita pada Allah yang pertama dengan lisan, yaitu pujian ya, memuji Allah ya atas segala nikmatnya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan dengan hati ya, yaitu cinta kepada Allah. Lisan kita memuji Allah, dan hati kita menambah kecintaan kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua ya, yang tidak dapat kita menghitungnya ya, karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya.
Anak yang soleh dan solihah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar itu menghadapi musibah dengan adab dan cara yang baik ya. Sabar juga berarti menahan diri pada setiap keadaan untuk selalu teguh di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah ya. Dan kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, haruslah kita ingat, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Sekecil apapun rezeki yang Allah berikan ya, tetap harus kita syukuri ya. Sebagai contoh, misalnya orang tua kalian membelikan kalian sepeda bekas ya, bukan yang baru, yang menurut kalian lebih jelek dari punya teman kalian yang dibelikan sepeda baru ya. Maka kalian harus bersyukur ya kepada Allah ya. Alhamdulillah, ayah belikan aku sepeda, walaupun sepeda bekas, aku bisa memakai sepeda ini. Alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur ya, bukan bersabar ya. Jadi jangan salah menempatkan ya, di mana kita harus bersyukur dan di mana kita harus bersabar ya. Di saat mana kita harus bersyukur? Saat kita mendapatkan kesenangan ya. Dan di mana kita harus bersabar? Saat kita ditimpa kesusahan atau kesulitan ya. Dan jangan lupa setelah bersyukur kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, memuji Allah. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita dan berbahagia atas pemberian mereka ya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Ingat firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi anak-anak yang salih dan salihah, apabila kita mengaku sebagai orang mukmin, orang yang beriman, janganlah lupa kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sekecil apapun itu ya. Kita dapat melihat, kita dapat mengedipkan mata, kita dapat bernafas, kita dapat menghirup udara yang segar, telinga kita dapat mendengar. Itu adalah sebagian nikmat ya, nikmat yang kecil ya, yang baru sebagian kecil nikmat yang kita rasakan ya. Dan masih banyak lagi nikmat Allah ya di dalam anggota tubuh kita ya, yang luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah semua pemberian dari Allah ya, nikmat yang harus kita syukuri ya. Anak yang saleh dan salehah, selanjutnya sifat orang mukmin ya. Bagaimana sifat orang mukmin dan bagaimana pula larangannya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Yang pertama, seorang mukmin hendaklah bersyukur dikala senang ya. Seperti tadi yang sudah jelaskan, bersyukur dikala senang termasuk bersyukur, mengucap syukur atau bertambah taat dalam ibadah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat orang mukmin? Bersabar dikala susah ya. Sabar yaitu menghadapi musibah dengan adab dan cara yang baik ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Bersabar dikala susah. Kemudian yang ketiga ya, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin ya. Sifat yang tidak boleh bagi seorang mukmin itu sombong ya. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia ya. Jadi jika ada teman kita menasihati kita ya, atau mengingatkan kita untuk segera sholat ya, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, atau orang tua kita mengingatkan kita sholat ya, apalagi orang tua ya, orang tua kita, kakak kita, apabila mereka mengingatkan kebaikan kepada kita, kita tidak boleh menolak ya, tidak boleh menolak ajakan mereka ya, karena itu termasuk sombong ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, termasuk sifat sombong ya. Kemudian yang keempat ya, larangan yang hendaknya dijauhkan oleh seorang mukmin, oleh seorang yang beriman, yaitu meratap dan mencaci takdir Allah ya. Apa maksudnya? Yaitu membenci takdir Allah, mengeluh pada manusia dan putus asa ya. Misalkan kita ditakdirkan Allah mempunyai warna kulit yang tidak putih ya, agak kehitam-hitaman ya, kita lalu membenci takdir Allah, kita mengeluh, kenapa kulitku warnanya begini ya, gelap ya,
kemudian warna rambut kita warnanya mungkin agak pirang gitu ya, tapi teman kita yang lain hitam, kita mengeluh. Kemudian di sisi lain Allah takdirkan kondisi kita punya sebagai seorang kakak ya, yang mempunyai beberapa adik ya, mungkin satu, lebih dari satu ya, 2, 3, bahkan ada yang punya adik 4 atau lebih ya. Kita membenci takdir Allah. Kenapa sih adik-adik aku banyak, ribet, aku harus jagain, aku harus repot, susah kalau mau main ya. Tidak boleh seperti itu ya. Kita berarti meratap dan mencaci takdir Allah ya. Itulah sifat yang dilarang ya bagi seorang mukmin ya. Berarti itu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan ya, termasuk kufur nikmat ya. Kebalikan dari syukur yaitu kufur nikmat ya. Hendaknya kita jauhkan dari sifat ya, kita menjauhkan diri kita dari sifat yang dilarang ya bagi seorang mukmin, yaitu sombong dan meratap dan mencaci takdir Allah ya. Demikianlah materi pendidikan agama Islam pada hari ini, anak yang soleh dan solihah, tentang keajaiban seorang mukmin ya. Jangan lupa pesan ustazah, mari sejak kita kecil ya, dari kecil, sejak dini kita belajar dan memohon pada Allah agar kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah ya. Ketika senang kita bersyukur, dan ketika susah kita bersabar. Mari kita belajar sedari kecil untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang selalu dicurahkan kepada kita semua, dan senantiasa bersabar atas ujian yang Allah berikan ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi kalian dalam memahami materi pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, dan semoga Allah mudahkan pula Anda semua dan kita semua untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, menjadi seorang mukmin yang luar biasa, bersyukur ketika mendapatkan kesenangan dan bersabar ketika mendapat kesusahan atau ditimpa kesulitan. Demikianlah materi pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.